Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan bagi kita semua. Nuwun kula nuwun. Selamat berjumpa lagi. Semoga sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apa. Kali ini pertemuan kita, atau yang saya mau sampaikan, perihal spiritual sesaji. Kita tafsiri dengan hal-hal yang positif. Sesaji di sini bukan mengarah hal-hal yang negatif. Jadi karena sesaji itu biasa identik dengan hal-hal yang negatif, mungkin dari sudut pandang kebanyakan orang. Perlu diketahui bahwa sesaji adalah membuat sesuatu menjadi indah. Ya. Contoh misal sekarang bikin nasi tumpeng, ya, itu juga identik dengan sesaji. Identik dengan sesaji. Karena itu disajikan. Yang namanya sesaji itu disajikan. Dalam pengertian kami ambil segi positifnya dari kata-kata sesaji. Ya. Kenapa tumpeng itu bentuknya mengerucut? Ya. Tumpeng kuning misalnya mengerucut, ya. Tumpeng putih mengerucut, semua tumpeng itu mengerucut. Ya. Karena ada makna filosofinya. Tumpeng itu dalam kosakata Jawa itu metune lempeng, ya, makanya namanya tumpeng. Dan bentuk runcing di ujungnya itu menggambarkan atau mempunyai makna bahwa segala permohonan itu hanya kepada yang kuasa. Maka tumpeng itu bentuknya runcing, ya, lancip. Itu namanya tumpeng. Itu mempunyai makna supaya permohonan itu lurus, mulus, ya, kepada Tuhan. Itu sesaji juga. Ya. Kalau enggak sesaji, ya sudah, nasi kuning enggak usah dibikin tumpeng. Ya, karena biar apa? Biar kelihatan indah, biar halalan thayyibah, ya, biar bermanfaat bagi acara-acara yang diselenggarakan. Misalnya di acara ulang tahun, ya bikin tumpeng, ya itu sesaji juga. Jadi apa bedanya? Ya, sesaji dengan hal-hal yang positif itu makna, atau kita tafsiri dengan makna yang positif, bahwa tumpeng itu perlu diingat, metune lempeng itu simbol keteguhan, ya,
bentuk seperti gunung itu simbol keteguhan. Ya, simbol keteguhan, keimanan. Ya, kalau iman kita kuat, permohonan kita mukhlis, ya, lurus dan benar kepada Tuhan, ya semua insya Allah akan terkabulkan dari apa yang kita minta, kita mohon. Ya, itu makna atau arti dari sebuah sesaji. Ya, itu arti dari sebuah sesaji. Itu penuh dengan simbol lain, simbol. Itu juga suatu tradisi di dalam Jawa. Ya, karena di Jawa itu ada beberapa tradisi dan banyak sekali tradisi-tradisi yang berkaitan dengan sesaji, berkaitan dengan permohonan melalui mekanisme sesaji atau medianya melalui sesaji. Itu hanya menggambarkan kitab teles. Kitab teles itu kitab yang tidak bisa dibaca karena tidak ada hurufnya. Ya, yang dibaca ya maknanya dari apa yang disajikan itu. Ya, di situ ada macam-macam tuh, ada tumpeng robyong, ya, ada tumpeng yang dikasih itu apa gudangan sayuran itu. Nah, itu punya makna, punya tujuan, punya permohonan supaya kelak anaknya banyak teman yang baik, disayangi orang di mana-mana. Nah, itu juga sesaji. Tetapi di dalam sesaji itu juga ada permohonan yang positif. Itu perlu diketahui sobatku semua, bahwa makna sesaji itu tidak melulu negatif. Jadi kita ambil makna yang positifnya saja. Ya, berkaitan dengan sesaji yang lain, misalnya dengan nasi golong, ya, nasi yang bundar, ya, itu juga sesaji. Kenapa nasi dibikin bulat? Ya, itu menyimbolkan tekad kita itu harus bulat seperti nasi golong itu. Nasi golong itu. Mana filosofinya apa nasi golong? Ya, nasi golong itu digol itu tidak kelong, baru digol pakai pengungkit itu enggak kelong, ya, enggak berkurang. Gitu loh. Nah, di sini menggambarkan juga bahwa orang kalau mau bersedekah, ya, itu enggak akan rugi, nggak akan kelong. Ya, ibarat menanam padi satu, tumbuh, besok panennya lebih dari satu. Ya, itu nasi golong. Juga bisa untuk media permohonan tolak balak, ya. Tapi ya hanya sebatas permohonan. Namanya juga permohonan. Kalau kita nolak balak ya nggak bisa. Karena balak itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita hanya bisa memohon tolak balak dengan spiritual, nasi golong itu tadi.
ya, nasi golong, terus kita mengadakan jamaah, mengadakan baca doa-doa apa yang kita bisa, ya, nggak perlu yang angel-angel, ya, nggak perlu yang angel-angel. Orang Jawa juga bisa permohonan melalui bahasa Jawa. Duh Gusti paringono slamet. Itu namanya juga sesaji, ya. Dilihat mata sesaji, tapi kalau dilihat dengan hakikat hati, mata hati, itu hanya menyimpulkan dan menyimpulkan simbol untuk gambaran-gambaran permohonan, gitu ya. Yang perlu diketahui, itulah makna sesaji. Kita lihat dengan kepositifan, bukan istilahnya sesaji ngasih makan demit, ya demit nggak doyan tau makan nasi, ya nggak doyan, karena demit atau setan itu makanannya bukan seperti itu. Karena saya bukan bangsanya setan, saya nggak tahu selera setan itu apa, ya. Sudah ada ahlinya sendiri mungkin, ya, di situ. Tapi yang jelas sesaji bukan niat yang negatif. Itu contohnya. Misalkan kenapa sesaji pakai apa? Misalnya bikin among-among, kenapa pakai kembang, pakai itu? Ya itu juga hanya simbolize, ya. Itu hanya menyimpulkan, menggambarkan atau punya tujuan permohonan supaya anak kita besok bisa berkembang ilmunya, berkembang pikirannya, berkembang hatinya dengan baik. Makanya disimbolkan dengan kembang among misalnya seperti itu. Apakah itu dilarang? Ya tergantung individunya lagi. Dan di sini saya hanya berbagi pengalaman, tapi tidak mengajak, ya, hanya berbagi pengalaman saja. Itu yang saya ketahui dari nenek moyang orang Jawa yang masih kental dengan nuansa Jawanya, yang masih mau memetri atau merawat atau melestarikan kebudayaan Jawanya. Itu. Jadi mungkin tidak ada salahnya untuk kita melestarikannya, selagi itu mengarah ke hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan apapun. Itu. Sahabat-sahabatku Rona, dimanapun kalian berada, itulah tadi pembahasan atau pengalaman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ambil hikmahnya dari sebuah kata sesaji itu tadi. Kalau dulu waktu saya kecil, ya, waktu saya kecil itu masih banyak itu yang namanya sesaji itu di mana-mana, di perapatan, di jalan-jalan itu, sampai sekarang pun itu ya masih ada juga yang melestarikan itu. Lepas itu salah atau benar ya saya sendiri nggak tahu. Ya. Tetapi di sini saya hanya mengambil segi positifnya saja. Kenapa di perapatan jalan itu dikasih sesaji yang itu ancak 4 itu dari Depok, ya. Itu kenapa harus di perapatan? Nah, supaya apa?
waktu dulu, zaman dulu itu belum ada lampu merah, yang namanya traffic light itu belum ada. Jadi orang menggunakan jalan yo asal semrawut. Nah, dikasih itu supaya tidak semrawut, supaya orang berhati-hati dengan kesan, wah di beberapa tahun itu kalau nggak hati-hati kita kecelakaan misalnya seperti itu. Jadi itu mempunyai makna yang positif supaya orang yang mau lewat berhati-hati. Itu secara logikanya dari sudut pandang kami seperti itu. Itu waktu saya kecil dulu masih banyak hal-hal yang seperti itu, tapi sekarang ya sudah hampir luntur. Itu jadi di sini yang kita ambil makna dari sesaji ya untuk hal-hal yang positif. Karena kalau kita makan pun tanpa disajikan dengan baik, ya tidak menjadi baik dipandang, tidak indah dipandang. Kita mau makan saja juga sesaji, disajikan oleh istri kita, oleh anak kita, disajikan dulu. Ya, disajikan di meja, terus dihias biar indah, ya, biar enak dimakan, lebih enak, lebih indah, halal dan thayyibah. Nah, disitulah yang namanya thayyibah itu indah, indah dipandang, ya, enak dimakan, bermanfaat. Itu juga sesaji. Teh juga sesaji, bikin kopi sesaji itu. Disajikan. Kalau enggak sesaji, ya sudah, minum aja langsung dari ceret itu ya, langsung. Itu juga enggak apa-apa ya. Tapi itu kurang thayyibah, kurang indah gitu. Ya. Makanya kita itu kan harus bisa memahami apa dari kata yang dulunya dianggap mistis, ya, identik dengan syaiton atau setan. Itu harus kita berani menepis hal-hal yang seperti itu. Ya, karena setan itu tidak doyan yang namanya nasi. Coba mana setan doyan nasi ya, kecuali minal jinnati wan nas, ya. Setan yang berbentuk manusia atau manusia yang berbentuk setan. Nah itu doyan nasi. Tapi kalau setan yang nggak kelihatan, ya namanya juga nggak kelihatan kok. Nggak doyan namanya nasi. Apalagi kembang yang nggak doyan dia. Ya, setan nggak doyan kembang. Kalau kembang gedang, nah itu malah doyan. Maka dari waktu saya kecil dulu ada tuh yang sesaji apa tuh, kembang gedang dikasih patok, dicoblos gini, ibarat itu katanya untuk pengganti kerbau, cuma kembang gedang ya. Sampai sekarang pun manusia juga masih banyak yang doyan kembang gedang ya, digudeg gitu. Itu namanya makan bunga, makan kembang ya, kembang gedang, kembang kelapa ya, itu malah enak ya. Itu juga pakai disajikan, diproses ya, diproses. Jadi jangan sampai salah tafsir ya, atau menafsiri yang tidak
kembali semua itu kepada pengetahuan masalah ilmu-ilmunya atau sumber-sumbernya, sehingga kita paham benar dan tidak saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling mengolok-olokkan. Jangan sampai sahabat-sahabatku semua terperosok di dalam hal-hal yang tidak positif. Sekelumit dari kata sesaji yang bisa saya sampaikan seperti itu, semoga bisa diambil hikmahnya, ya, bisa digunakan atau dijadikan bahan renungan. Benar atau salahnya yang tahu hanyalah Yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya bisa ikhtiar memohon dengan cara-cara seperti itu hanya sebagai media untuk menumbuhkan sugesti keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya cukup sekian dulu, lain waktu bisa kita sambung lagi ke hal-hal yang lebih menarik di dalam channel ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Nurut Banyu Bening. Mohon keikhlasan untuk hal-hal yang sakratnya, atau dukungannya, atau kritikannya, atau sarannya untuk membenahi channel dari Nurut Banyu Bening ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu.